Jadi kuncinya dalam investasi itu adalah apa? Intinya adalah bahwa negara, pemerintah wajib memberikan kepastian. Makanya perlu ada panggung debat itu. Jadi Mas Gibran ini PR-nya berat. Investasi itu stabil dan investasi itu berkelanjutan. Nah, itu kata kuncinya. Mengurus APBN, mengurus pajak, mengurus investasi tadi, mengurus perdagangan. Itu pakai otak bukan pakai gimmick. Hai semuanya, selamat datang di episode pertama dengan aku Putri Jasmine. Yang pastinya kali ini aku nggak akan sendiri. Aku akan ngobrol-ngobrol langsung sama praktisi. Ini chairman-nya Public Policy and Government Affairs. Jadi mantep banget, kita bakal ngobrolin tentang situasi selanjutnya di debat Cawapres karena membahas soal ekonomi. Semuanya kita sambut Mas Arief Budiman. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief sudah mau ngobrol-ngobrol di episode pertama. Ini konkret loh Mas. Ya, langsung ngomong sama Mas Arief. Episode pertama konkret. Mas, ini loh Mas, Jasmine tuh mau ngomongin soal nanti kira-kira situasi di debat Cawapres kan nanti membahas ekonomi, APBN, APBD. Nah kira-kira gimana tuh Mas? Prediksinya Mas Arief nih. Ini akan jadi debat yang sangat menarik ya. Iya. Karena begini, di pemilu 2024 debat itu situasinya akan berbeda sekali dengan debat-debat di Pilpres sebelum-sebelumnya. Oke. Pilpres 2019, 2014, 2009, 2004 ya. Dia berbeda, kenapa? Karena sejak debat pertama kita udah lihat ya bahwa ada banyak sekali lembaga-lembaga survei, media ya, ataupun polling terbuka di sosial media juga termasuk. Jadi publik itu pergeseran pilihan itu terasa. Ya, tidak seperti pemilu presiden sebelumnya. Jadi debat kali ini itu akan sangat punya dampak bagi elektoral. Ya. Kalau boleh saya mengutip apa yang disebutkan oleh salah satu media di Indonesia ya. Kata Data kalau saya nggak salah. Oke. Bahwa di situ ada banyak sekali kriteria tuh. Ada orang yang semakin yakin dengan pilihannya. Ada orang yang pikir-pikir mau pindah. Ada orang yang akan pindah gitu ya. Nah dari berbagai kriteria itu ternyata orang-orang yang pikir-pikir dan akan pindah itu tidak bisa dibilang sedikit. Nah sehingga debat ini akan menjadi sangat berpengaruh bagi referensi orang untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Nah pada debat pertama kita lihat bahwa reaksi publik juga sangat beragam, sangat positif. Banyak yang ingin merubah pilihannya bahkan gitu ya. Dan debat kedua ini akan menjadi debat kunci. Kenapa? Karena ini adalah perdebatan di mana kita akan melihat, akan mendengar, mengobservasi apa saja pandangan dari para calon wakil presiden ya, tentang ekonomi. Nah dari semua tema debat, inilah tema debat yang paling terasa bagi pemilih. Apalagi bagi pemilih muda. Betul. Kenapa? Karena bagi pemilih muda ini ada Gen Z, milenial ya dengan berbagai tantangan kehidupannya masing-masing gitu ya. Terutama bagi anak-anak muda, pekerjaannya ke depan yang masih kuliah, nanti setelah kuliah akan kerja di mana dan seterusnya. Ini adalah ekonomi. Jadi jangkauan dari debat kedua ini akan sangat menentukan. Kalau misalnya Pak Mahfud, Gibran, kemudian Muhaimin, itu performance-nya bisa meyakinkan publik bahwa masing-masing mereka ini apa sih yang konkret gitu ya bagi pemilih. Karena ini tidak hanya bicara masalah ekonomi. Betul. Tadi seperti yang sudah disampaikan, ada pajak juga termasuk, APBN di situ termasuk, ada perdagangan, investasi dan seterusnya. Itu dampaknya apa sih buat anak-anak muda gitu. Hari ini yang masih kuliah lalu terus yang mau dilakukan oleh para masing-masing calon wakil presiden itu apa? Nah ini yang menjadi menarik gitu. Dan saya yakin bahwa traksi publik itu akan semakin menguat nanti pasca debat kedua. Malah saya melihatnya mungkin ya debat ketiga, keempat dan kelima itu traksinya sudah nggak begitu kuat lagi. Karena apa? Karena sudah mulai ada pembentukan opini itu sudah mulai mengeras di situ. Karena yang pertama Capres, debat kedua adalah Cawapres, ini udah satu paket nih. Udah kelihatan gitu ya. Ada faktor emosi dan sebagainya yang keluar di debat pertama. Dan sekarang kita tunggu. Di debat kedua ini apakah Pak Mahfud yang punya latar belakang hukum bisa bicara ekonomi? Apakah Pak Muhaimin yang mantan Menteri Tenaga Kerja
yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahi bidang kesejahteraan rakyat di DPR ya, membawahi Komisi 8, 9, dan 10 di DPR, itu paham masalah. Dan apakah wali kota yang belum menjabat penuh 1 periode itu paham apa yang akan dilakukan oleh dirinya yang diproyeksikan ke tingkat nasional. Nah, sejauh mana Gibran mampu membawa lokalitas Solo menjadi level nation, ekonomi nasional. Saya kira itu yang paling menarik dari debat kedua nanti. Tapi memang pemilihan presiden di tahun 2024 ini memang unik karena diisi sama Gen Z, milenial, dan juga medsos kan Mas. Itu kayak bener-bener kerasa banget suasananya kalau kita compare sama 2014, 2019 of course gitu. Nah terus kalau ngomongin soal anak muda nih Mas, Gen Z nih. Aku sebagai wakil dari Gen Z gitu Mas. Siapa tahu aku bisa menjadi perpanjangan curhatan-curhatan teman-teman Gen Z di rumah gitu. Biasanya kan kalau ngomongin Gen Z itu kan isunya soal unemployment, susah cari kerja, lulusnya misalkan ambil kuliah teknik tapi kok kerjanya di mana, kurang ada integrasi. Nah itu kira-kira gimana tuh Mas cara menyikapinya? Atau mungkin calon-calon wakil presiden ini harus bisa membicarakan program soal apa gitu, soal keterbukaan lapangan pekerjaan? Yang pertama adalah seorang calon pemimpin itu harus bisa tahu majority feelings itu seperti apa. Majority feelings ya. Jadi kalau mayoritas itu masih mencari pekerjaan, jangan dipaksa jadi pengusaha. Ini penting nih. Setuju Mas. Ya, karena pengusaha itu beda treatmentnya dengan orang-orang yang mencari kerja. Orang mencari kerja itu, kenapa sih orang mencari kerja? Karena dia pengen bisa cepat settle, mapan, bisa memenuhi apa yang menjadi cita-cita orang tuanya. Apalagi yang sandwich Mas. Apalagi generasi sandwich, dia tanggung dirinya. Dia tanggung generasi di atas dan di bawahnya, adik-adiknya dan seterusnya, orang tua dan adik-adiknya, termasuk dirinya sendiri. Jadi catatan pertama bagi saya dalam pertanyaan tadi adalah jangan dipaksa orang jadi pengusaha. Ya, orang itu mengelola modal, membesarkan usahanya itu nggak instan. Hanya mungkin hanya orang-orang yang punya privilege, yang punya akses khusus, yang punya ordal, yang punya orang dalam gitu ya untuk bisa dapat modal. Kemudian dapat modal itu juga kan nggak gampang. Habis itu harus ada upaya untuk marketing produk dan sebagainya gitu ya. Itu challenge-nya atau tantangannya tuh banyak sekali. Makanya lebih banyak orang yang pengen cari kerja dulu, dapat pengalaman dulu. Nah, tuntutan mayoritas publik ini yang harus didengar gitu ya. Apa solusinya? Solusi yang paling menurut saya, solusi yang paling mudah ya dan yang saya kira juga harus menjadi perhatian seluruh calon presiden dan wakil presiden ini adalah meningkatkan investasi. Kenapa? Rumusnya sederhana. Kalau ada investasi, maka ada lapangan kerja yang terbuka di situ. Jadi PR terbesar bagi ketiga pasang ini adalah bagaimana rumus dari investasi itu bisa dijamin. Rumus dari investasi yang paling sederhana itu hanya 3 faktor, Mbak. Yang pertama ada kepastian, certainty. Yang kedua ada yang namanya stabilitas atau stability. Ya. Yang ketiga adalah adanya keberlanjutan atau continuity. Jadi usahanya itu harus pasti, regulasinya jangan dirubah-rubah. Yang kedua stability, politiknya jangan mengganggu, ya jangan mengganggu ketenangan orang berusaha. Betul. Gitu. Dan yang ketiga kalau sudah pasti, sudah stabil, maka pasti akan berlanjut atau continuity-nya pasti akan ada. Nah, 3 pasang ini harus bicara tentang itu. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, investasi baik itu penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing, semuanya itu terbuka di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana stabilitas, kepastian, dan keberlanjutan itu bisa dijamin. Nah, menurut saya yang paling punya keunggulan ya untuk bisa memahami itu adalah Pak Mahfud. Kenapa saya katakan Pak Mahfud? Karena Pak Mahfud itu bukan ekonom. Hukum tapi di situ. Beliau adalah profesor hukum. Nah, esensi dari hukum itu adalah kembali ke 3 faktor tadi. Jadi kalau bicara mengenai angka-angka dan sebagainya, tentu ya saya yakin Ganjar Mahfud banyak orang-orang yang mendukung di baliknya untuk bisa
mengengineer ya faktor investasi, perdagangan dan seterusnya. Tapi yang pasti diperlukan itu adalah 3 hal tadi. Dan Pak Mahfud itu menurut saya dia yang paling paham, paling siap baik itu secara theoretical, philosophical ataupun secara praktek gitu ya. Dan menurut saya juga yang punya track record ya adalah Muhaimin. Kita bicara konteks para calon wakil presiden ya. Kita harus bicara secara fair ketiga-tiganya. Pak Muhaimin juga punya track record. Beliau sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja pernah berurusan dengan dunia industri. Hari ini beliau adalah wakil ketua DPR bidang Korkesra yang membawahi Komisi Ketenagakerjaan, Komisi Kesehatan, Komisi Agama juga ada di situ, pariwisata dan ekonomi kreatif juga ada di situ, juga olahraga juga ada di situ. Jadi proyeksi Pak Mahfud menurut saya dalam konteks certainty, stability dan continuity itu yang paling unggul. Yang kedua adalah yang memahami substansi dalam konteks track record adalah Pak Muhaimin. Gibran menurut saya tantangannya sangat berat ya bagi dia untuk bisa menjelaskan kepada publik bagaimana sih stability, certainty, continuity itu apa maksudnya? Yeah. What's in it untuk anak-anak muda gitu. Karena begini Mbak, menjadi pemimpin muda itu harus sebangun dengan cara pikir dan tindakannya. Kalau Anda itu adalah usianya muda, tapi Anda bertindak konservatif, Anda nggak bisa memuaskan pertanyaan orang, Anda tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang progresif, ya Anda tidak muda. Sama aja. Caranya konvensional juga kan Mas? Caranya cara-cara lama juga. Jadi saya kira secara skor ya, Pak Ganjar, Pak Mahfud yang paling siap, kemudian Pak Muhaimin ya tentunya, dan Gibran. Nah, dia agak sedikit jauh tertinggal dalam konteks ini. Tetapi itu fair juga buat Gibran. Kenapa? Karena 1 periode sebagai wali kota saja belum selesai. Belum selesai ya. Dan dari experience-nya ya. Ya secara pengalaman masih sangat terbatas. Betul. Jadi kalau di debat nanti saya bisa membayangkan nih. Kalau misalnya Mas Gibran agak slow response gitu ya. Atau mengalihkan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan para panel. Apalagi kemudian pertanyaan dari para calon wakil presiden yang lain. Itu akan slow response. Bahkan mungkin agak nggak nyambung. Ya nggak apa-apa. Karena beliau masih belajar. Beliau masih belajar dan dan pengalamannya dia masih terbatas. Betul. Ya, jadi saya kira itulah ini saya pandangan saya. Harus belajar sama senior juga dulu ya. Ya mungkin harusnya lebih banyak sesi pertanyaan untuk Mas Gibran kepada Pak Mahfud dan Pak Muhaimin ya, saya kira gitu ya. Tapi memang benar ya Mas. Soalnya kan kalau ngomongin ngomongin investasi, ngomongin perekonomian kan lekat banget sama penguatan hukum yang berlaku gitu. Yeah. Ini kalau aku baca dari data Indonesian Corruption Watch, katanya memang sektor perdagangan dan sektor sumber daya alam yang paling sering dikorup gitu. Mungkin karena yang tadi Mas Arief udah bilang kebijakan yang masih mencela-mencela misalnya, belum ada kepastian hukum di sana, dan juga kalau ngomongin investasi asing. Kalau di-compare di tahun-tahun sebelumnya biasanya 2009 tuh Jepang yang masuk. Tapi sekarang kan majority tuh investasi asing tuh dari Singapura, Hong Kong, Cina gitu. Cuma berputar di situ-situ aja gitu. Dan banyak juga beberapa ahli ekonomi yang berbicara bahwa pertumbuhan investasi kita juga melambat, pertumbuhan ekonomi kita melambat. Nah itu gimana tuh Mas, cara kita anak muda nih menyikapi itu? Ya, investasi itu Mbak kuncinya adalah kepercayaan. Betul. Karena apa? Ketika Anda mau menanamkan uang Anda, gini deh, yang paling gampang ya buat teman-teman pemilih muda nih ya, pemilih Gen Z nih. Kita misalnya disuruh urunan, disuruh urunan di sekolah, di kampus atau di lingkungan untuk misalnya urunan beli barang publik ya, beli tempat sampah umum atau apa. Kan kita pengen begini, kalau kita sumbang gitu, kita pengen tahu gitu, uang yang kita berikan itu transparan nggak ya, berapa yang terkumpul, dibelikan apa dan sebagainya. Lalu kemudian dari aspek perizinannya juga nggak dipersulit gitu ya. Nah karena begini, itu intinya ya, trust, kepercayaan. Orang mau tanamkan uangnya ya harus ada percaya. Kepercayaan itu munculnya dari mana? Kepercayaan itu munculnya dari apakah kemudian uang yang dia sudah tanamkan itu dipermudah atau dipersulit.
dalam konteks peran negara dan pemerintah, instrumen untuk investasi itu adalah apa? Permit and licensing. Permit and license. Ya, dua hal ini ya, izin lah ya. Nah, korupsi itu munculnya dari mana, Mbak? Munculnya dari situ. Kalau negara melalui pemerintah, lalu dia memberikan izin, kan begini, perilaku koruptif ya, perilaku koruptif itu keluarnya dari mana? Kalau Anda minta izin untuk berinvestasi dengan skala investasi sekian, nanti untungnya akan sekian. Jadi izinnya ya bolehlah. Yang oknum-oknum itu terus minta gitu ya. Masa sih situ mau investasi sekian nanti akan untung sekian, kita nggak ada kebagian. Mindset ini yang cilaka. Dan mindset ini mindset di mana aparatur negara dan pemerintah ketika ingin memberikan izinnya itu ini dipersulit lah dan sebagainya. Ini yang sering disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi kuncinya dalam investasi itu adalah apa? Intinya adalah bahwa negara, pemerintah wajib memberikan kepastian, wajib memberikan keamanan, ya, wajib memberikan juga stabilitas. Jangan sampai ngurus izinnya di 10 meja, 10-10-nya dipersulit. Nah, ini yang bahaya bagi investasi. Kalau investasinya terhambat, maka lapangan kerja juga akan menjadi terbatas. Betul. Sehingga kesempatan kerja bagi anak muda juga jadi terbatas. Jadi kata kuncinya kembali lagi adalah trust tadi ya Mas ya. Trust, gitu. Jadi ketika pemerintah, karena itu instrumen utama dari pemerintah adalah izin dalam konteks investasi ini. Jangan dipersulit, jangan ngayal kebanyakan. Oknum-oknum ini kadang ketinggian ngayalnya. Investasi $10 juta, 100 miliar. Oh, nanti untungnya akan 32 kali lipat. Boleh kali gua dapet gitu kan di depan. Ini yang cilaka. Ini yang cilaka, dan itu dikatakan oleh Pak Mahfud berkali-kali ya. Dalam rekam jejak beliau ya, dalam menjabat sebagai pemangku instrumen negara ya, beliau seringkali menyampaikan bahwa kalau mau dapat cuan banyak, jangan jadi pejabat pemerintah. Karena apa? Orientasi pejabat negara adalah melayani. Jadi the power of force itu harus dirubah, mindset itu menjadi the power of service. Dari force ke service. Nah, ini yang menurut saya lagi-lagi skor dari Pak Mahfud dalam memahami konteks itu sangat baik. Pak Anies dan Muhaimin bagaimana? Baik juga. Terus terang saja saya tidak begitu memahami, mungkin saya kurang baca atau mungkin versi visi misinya Pak Prabowo Gibran ini kadang suka berubah-ubah ya. Di kanal ini kan juga pernah ada tuh pembahasan mengenai itu ya. Yang tadinya nggak ada tiba-tiba jadi ada gitu. Saya nggak tahu juga nih mana yang benar gitu ya. Kekuatan ekonomi itu menurut saya di sisi Prabowo Gibran itu terlalu simplistik. Ya, tidak bisa memberikan keyakinan. Kurang detail ininya ya Mas? Kurang detail dan kurang bisa menyentuh pemahaman yang fundamental. Kalau sekedar melanjutkan ya semuanya juga pasti akan melanjutkan. Yang mengusung tema perubahan sekalipun nggak mungkin dong. Masa tol Trans Jawa itu mau dibongkar, kan nggak mungkin ngebongkar tol gitu. Dari mana urusannya? Pasti dilanjutkan gitu ya. Tapi kemudian konteksnya seperti apa? Nah, ini yang saya pribadi saya tidak bisa menangkap dengan lebih clear gitu. Kalau di Prabowo Gibran ya, makanya perlu ada panggung debat itu. Jadi Mas Gibran ini PR-nya berat ya, untuk bisa menjelaskan tidak hanya apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebagai capresnya, tetapi juga apa yang ada di visi misinya, plus juga apa yang ada di pikirannya Gibran sendiri ya, saya kira gitu. Karena tadi Mas Arief sempat ngobrol berbicara soal Prof Mahfud yang paling siap ya Mas. Nah, Pak Ganjar kan sering banget tuh Mas ngomongin soal green economy, blue economy, yang ekonomi biru, ekonomi hijau. Nah, sebenarnya dampak yang real yang bisa kita rasakan sebagai anak-anak muda tuh apa sih Mas dari program-program tersebut? Ketika green economy dan blue economy itu tumbuh, which is itu adanya di investasi ya. Ketika itu tumbuh maka otomatis Mbak. Otomatis ketika investasi muncul, ketika investasi naik, contoh gampangnya gini, orang mau bikin pabrik
Setelah ada pabriknya, maka ada tokonya. Ya, pabriknya saja sudah ada berapa lapangan pekerjaan tuh diciptakan dari situ. Lalu ada proses ada proses penjualannya, ada proses marketingnya, ada proses ditaruh di gudangnya, ada macam-macam, ada proses legalnya, ada proses banyak sekali aspek gitu ya. Dari satu, katakanlah satu jenis barang yang diproduksi di satu pabrik, kemudian dia bisa turun terus. Inilah yang disebut dengan semangat hilirisasi. Hilirisasi ya. Jadi hilirisasi kalau di mata Pak Ganjar Mahfud yang saya tangkap ya, tidak hanya hilirisasi dalam konteks sumber daya alam, tapi juga beliau juga menyampaikan ada hilirisasi ekonomi kreatif pun ada hilirisasinya. Artinya apa? Artinya the whole business process, rantai pasok. Ya, rantai pasok itu dari awal proses produksi sampai pada di tangan konsumen, ini satu rangkaian utuh. Rantai yang sama ya. Dan perjalanan itu menciptakan banyak pekerjaan. Betul. Gitu. Dari mulai pekerjaan yang sifatnya tadi ya, produksi barangnya, ada kemudian jasa-jasa yang terlibat di dalamnya. Kalau bikin toko baru aja, kan bukan penjaga tokonya yang dapat pekerjaan. Ya, tetapi juga apa? Yang bersih-bersih tokonya juga dapat kerja. Yang ngejual produknya, marketingnya juga dapat kerja. Yang menjual marketingnya kemudian harus ada advertisingnya, anak-anak advertisingnya juga dapat kerja. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kerasa impactnya ya. Kerasa impactnya. Dari ujung hulu kepalanya sampai ujung ekornya, hilirnya. Makanya kemudian kalau Pak Ganjar Mahfud mengatakan akan menciptakan 17 juta lapangan kerja baru itu tidak bisa dilepaskan dari proses tadi. Itu bukan omong kosong belaka ya, karena prosesnya bukan omong kosong. Karena kan mereka mana mungkin 17 juta itu dari mana, caranya gimana gitu. Iya, 17 juta itu begini, harus juga dipahami begitu misalnya nih salah satu di antara tiga ini dilantik gitu ya, menang jadi presiden gitu. Analogi. Dilantik itu begini, presiden itu akan dilantik 20 Oktober 2024. Lalu apa yang terkenal kalau ketika seorang pemimpin itu baru dilantik? Ditunggu 100 hari, gitu kan? 100 hari pertama. Enggak 100 hari juga 17 juta lapangan kerja itu tiba-tiba ada, enggak begitu gitu ya. Jadi 17 juta lapangan pekerjaan itu satu berproses. Kedua, dia berada pada rentang waktu masa jabatan presiden. Jadi dilantik 20 Oktober 2024, lalu sampai 20 Oktober 2029. Nah, pada rentang itulah si 17 juta pekerjaan baru itu akan muncul. Dan dia akan muncul hanya apabila investasi, pasti investasi itu stabil dan investasi itu berkelanjutan. Nah, itu kata kuncinya. Nah, yang punya komitmen itu yang pasti satu. Kita sudah tahu lah, ada satu pasangan capres nih ya yang merubah ketentuan hukum. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang sifatnya esensial bagi demokrasi saja bisa diculek-culek begitu, lalu gimana dengan hal-hal yang sifatnya investasi? Bagaimana yang sifatnya cuan? Gimana ya, Mas? Ya, pasti menurut saya ya ada dugaan akan diengineer sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompok tertentu. Kita memikirkan publik nih butuhnya apa. Ini yang jadi masalah. Dan anak-anak muda tuh harus mikir. Anak-anak muda itu harus punya perspektif, harus punya sudut pandang. Dari tiga pasang ini, coba kita berimajinasi. Mainkan imajinasi kita. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini gimana? Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dialog dengan berbagai pihak gitu ya. Untuk bisa meyakinkan pilihan terbaik itu kemana. Betul. Gitu kira-kira Mbak. Luar biasa, langsung dapat banyak insight. Mas, terima kasih. Kalau kita ngomongin ini aja, berarti nanti teman-teman anak muda itu wajib banget nonton debat kedua Cawapres. Harus. Benar-benar harus secara objektif, secara fair kita nilai bagaimana performance-nya masing-masing, kesiapannya gitu ya Mas. Bagaimana mimpin 287 juta, kalau misalkan secara substansi juga masih kurang. Mas, closing statement terakhir, pesan-pesan kesan dari Mas Arief untuk pemilih-pemilih muda terutama Mas. Yang satu, pemilih muda jangan apatis. Ya, jangan apatis dan jangan tidak datang ke TPS. Tunjukkan cintamu kepada negeri di hari 14 Februari itu dengan pergi ke TPS dan tentukan pilihan. Tentukan pilihan kita gitu ya.
Dan yang kedua, tentukan pilihan secara cerdas. Karena apa? Jangan sampai ya. Kalau boleh saya pakai kata-kata na'udzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita menjatuhkan pilihan itu kepada pasangan calon ya yang tidak clear pemikirannya, tidak clear visi misinya, tidak clear rekam jejaknya. Ya. Dan satu hal, jangan sampai memilih kemudian beratnya ke gimmick. Nah, ini bahaya. Karena apa? Mengurus APBN, mengurus pajak, mengurus investasi tadi, mengurus perdagangan, itu pakai otak bukan pakai gimmick. Setuju, Mas. Itu pakai diskusi ya, itu pakai ilmu. Pakai ilmu, punya latar belakang pendidikan yang jelas, punya track record yang jelas, nggak pakai gimmick. Urusan perut rakyat itu nggak pakai gimmick. Saya kira itu. Oke, teman-teman. Semoga teman-teman dapat insight dari Mas Arief. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol harus cara ngomongin perut rakyat itu bukan soal gimmick, gengs. Soal ilmu sama soal pendidikan dan track recordnya. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa tungguin di episode selanjutnya. Dan terima kasih Mas Arief sudah datang. Semoga nanti berkenan kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Dan sampai jumpa.